bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, mengucapkan bagimu negeri jiwa raga kami. Itu ada kegambaran, Bung, bahwa hidup kita ini ada ketulusan. Ada ketulusan mengabdi bagi bumi pertiwi, ibu pertiwi, tanah tumpah darahku. Jadi ya agak keren, Bung, bahwa hidup kita ini tidak untuk kita sendiri, tidak egois. Kita ingat ada kewajiban itu wajibnya wajib mengabdi ibu pertiwi. Lalu kita berkata bagimu negeri jiwa raga kami. Itu membuat perasaan agak enteng karena kita menyadari ada kesiapan kita berbakti bagi ibu pertiwi. Ya begitu Bung. Saya kira semua kita punya kesadaran macam itu. Ini prasangka baik, ini harapan. Semua kita punya prasangka semacam itu. Sehingga kalau kita menghadapi pemilu, Bung, kita harus milih. Ya kita milih orang yang bisa berjalan bersama kita. Dan dalam perjalanan itu kita menyampaikan bakti bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, ini kita ulang-ulang ini, Bung. Ini mukadimah. Ini pembukaan. Bung, kecuali itu sering terpikir oleh saya suatu pertanyaan untuk banyak orang, untuk tokoh-tokoh besar. Tapi kali ini untuk Pak SBY. Pertanyaannya sama untuk siapapun dan untuk Pak SBY ini juga sama. Pertanyaannya, kapan SBY mandito? Begitu, Bung. Mandito. Anda yang tidak tahu mungkin ada baiknya saya memberi menerjemahkan mandito. Mandito itu suatu tindakan kultural dari seseorang yang pernah memiliki jabatan raja. Lalu penjelasannya itu lengser ke Prabon, madeg pandito. Jadi lengser ke Prabon itu ada sebutan, dalam bahasa Jawa sebutannya itu rereh ke Prabon. Rereh ke Prabon, madeg pandito. Jadi sesudah selesai mengabdi sebagai raja, Raja Gung Binatara adil mering sepodo-podo bertindak adil bagi siapa saja, mengabdi bagi rakyat. Raja itu mengabdi, Bung, bukan rakyat yang mengabdi. Raja mengabdi bagi kehidupan rakyat untuk keadilan, rasa tentram dan rasa aman. Ya begitu. Wah, adalah dalam sastra Jawa itu Raja Mandito berpuluh-puluh tahun dan ketika rereh ke Prabon turun dari takhta itu pergi ke hutan. Pergi ke hutan itu tradisi dalam sastra kita. Masuk ke hutan, di sana ya mendirikanlah. Kalau tidak mampu ya gubuk kecil-kecilan, kalau mampu ya rumah permanen dan menerima murid-murid. Hidupnya mengajar manusia tentang budi pekerti mulia, tentang keagungan hidup
dan jangan lagi berpikir tentang kekuasaan, tentang politik. Nah, pertanyaan untuk SBY ini tadi, kapan SBY Mandito? Ini menggoda perasaan saya, Bung, karena agak kasihan Pak SBY itu gampang risau, gampang cemas, gampang mengeluh, lalu mengemukakan sejenis tangis, sejenis derita, tapi juga sejenis penegasan. Kadang-kadang itu ancaman. Nah ini kan tidak sehat, Bung. Orang yang sudah hebat. Kalau sekarang ini kerjanya melukis terus, atau menyusun lirik-lirik lagu terus, lupakan politik, lupakan partai lah. Atau kalau tidak bisa melupakan partai, ya kembalikan partai itu kepada untuk rakyat. Tidak harus kepada tokoh-tokoh Demokrat yang dulu terlibat. Ya kembalikan kepada rakyat. Ini partai tak kembalikan pada rakyat, siapa yang akan memanfaatkan partai ini silahkan. Andai kata gitu, Bung, itu Mandito betul itu. Sikap itu lilo legowo. Ikhlas lahir batin. Lilo legowo, ya namanya Mandito, seorang pandita, seorang resi, seorang begawan, Bung, tidak bisa diberat-berati oleh dunia fana yang kelihatan gemerlap, dugem-dugem, itu mungkin beratnya. Tapi kalau dugem-dugem dan yang gemerlap itu bisa dilupakan, maka Mandito adalah panggilan jiwa yang keren. Kerennya keren itu sebenarnya. Tapi berhubung ya itu tadi, Bung, malah sebentar-sebentar nanti chaos ki opo gitu loh. Ya udah usah chaos lah. Serahkan itu pada pemimpin, pada mereka yang bertanggung jawab. Kalau ada sesuatu ketegangan dalam kehidupan, Pandito itu dari gunung, dari tempat, dari rumah kecil, tempat bersemayam setiap harinya. Beliau menenangkan diri. Bung Mandito itu masih ada urusan pengabdian pada kemanusiaan, mendidik keagungan, dan mengajarkan dunia rohani. Tapi dalam pada itu ada rumusan lain, Bung. Mandito itu dalam rumusan lain itu yang dipraktekkan oleh orang Jawa ortodoks. Jawa ortodoks itu Jawanya Jawa yang dulu, bukan Jawa yang sudah campur aduk seperti sekarang ini. Jawa yang tulen, zaman itu kalau dihitung kira-kira itu ya berhentinya di Mojopahit. Mulai dari sebelum Singasari lah, bahkan ada tradisi itu raja-raja Kediri pindahan dari raja-raja Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, Jawa ortodoks semacam itu. Pak SBY mestinya, Bung, nggak usah mikirkan dunia. Memang berat bagi orang yang makin tua, tekanan itu berat. Jadi memang hidup bukan untuk tekanan hidup, memang sebaiknya bagi ya serahkan sama Pak Jokowi lah. Kita tidak perlu lagi ada sesuatu yang namanya memberatkan hati. Kita berada pada momen menanti datangnya kematian, itu bagi orang Jawa ortodoks zaman dahulu itu menjemput kematian, golek dalaning pati. Wah, mencari jalan kematian yang luhur. Bung, kalau seorang resi ya kematian itu disambut dengan baik dan kasih tahu anak-anak
bahwa eyang sudah mau pergi. Pergi ya pergi begitu aja. Tidur, lep, siap-siap, bersih, siap-siap. Udah tahu-tahu pergi begitu aja. Itu aja, Bung. Menjemput kematian. Tapi ya bukan itu yang satu-satunya. Masih ada pengabdian pada hidup, masih menata dunia rohani, menghayati rohani dalam dunia kehidupan politik sehari-hari, dalam praktek-praktek sehari-hari, ikhlaskan pada yang berkuasa. Dan kita tidak boleh, Bung, orang yang sudah mengendap, itu suka nakut-nakuti rakyat Indonesia. Wow, keos, keos, keos. Kalau dirinya susah, dunia itu digambarkan seperti dirinya. Dirinya gelap, dunia ini juga gelap. Ada krisis dalam pemikiran. Dirinya yang krisis, lalu seluruh negeri disuruh krisis. Ancaman-ancaman seperti itu, Bung, bukan pada tempatnya dihadapi oleh orang-orang yang pernah hidup mulianya mulia, kewibawaannya besar, kekuasaannya besar, pengaruhnya besar, dan sorotan pribadinya mencorong seperti dewa-dewa. Mestinya gitu, Bung. Ini hidup ini idealistik kalau seperti itu. Nah, di masyarakat Jawa Ortodoks itu raja-raja turun tahta dan punya cantrik-cantrik, hidupnya itu demi kesucian, murni. Hidup itu dilihat, dihayati, dijalani dari perspektif psikologis yang penuh kemurnian, rasa tentram. Rasa tentram, ya begitu, Bung. Saya membayangkan kalau Pak SBY itu tidak usah susah-susah. Seorang SBY kok susah. Loh, orang pernah jadi presiden kok susah. Ya, terus tukang becak apa bagiannya? Ya janganlah, kesusahan itu bagiannya tukang becak itu. Kesusahan itu bagiannya tukang ojek lah, tukang gaduh-gaduh dan sebagainya. Tapi bagaimana, Bung? Kalau ternyata tukang ojek, tukang becak, tukang gaduh-gaduh, tukang apa pinggir-pinggir jalan, itu ternyata justru tidak susah. Emang nggak malu kita? Bekas orang besar, susah. Terus apa yang nggak susah? Orang besar kok susah? Itu nggak terima pada manajemennya Tuhan. Tuhan yang membuat itu semua. Kita hidup di halaman rumah Tuhan, kok masih susah. Kalau masih begitu, tanyalah Gus Baha. Tanyalah Gus Baha kalau nggak tahu persoalan semacam itu. Orang besar ya besar, ya makmur lah hidup. Jangan ngerebut jatahnya orang melarat-melarat lah. Jatahnya orang melarat itu susah, masa diambil lagi, masa mantan presiden ngambil jatahnya rakyat, yaitu jatah kesusahan, terus situ ikut susah. Bung, kalau Pak SBY dengar ini, saya kira beliau tidak marah. Mestinya tidak marah. Karena ada sesuatu yang memang penting dihayati. Jadi perkara politik duniawi, perkara apa. Pak Jokowi biar jadi Pak Jokowi, kita nggak usah fight. Nggak usah saing-saingan lagi. Sudah Pak Jokowi, Pak Jokowi. Kalau dia hebat, relakan beliau hebat. Enggak mengurangi kehebatan kita loh. Pak Jokowi hebat itu tidak mengambil kehebatannya Pak SBY. Tidak, Bung. Pak SBY tentrem bae ngerokok. Ngopi, seruput, pegang kuas, ngelukis. Aku ora peduli Jokowi ngopo, harus tak ngelukis, pokoknya lukisanku biru, wis ngelukis. Aku ndak peduli itu JK ngomong apa sora, tak pikir ngelukis. Surya Paloh lagi apa? Urusan Surya Paloh. Aku ini hidup di antara bumi dan langit. Aku belum sampai ke langit, tapi juga sudah tidak terlalu menginjak bumi berlebih-lebihan.
Bung, salam saya untuk saudara-saudara yang suka pada idiom kehidupan macam ini. Kalau ada orang lain yang tidak suka, ya tidak usah marah. Tidak suka itu nikmati sendiri. Salam Bung, salam. Pertanyaan saya, jangan lupa kapan SBY Mandito. Kapan SBY Mandito? Ini sudah waktunya dan sudah telat, tapi setelah-telatnya kalau mulai Mandito sekarang ini, telat tidak masalah. Late is better when never, then never. Late is better than never. Ini kesukaan Pak SBY. Salam Bung, salam.